Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ornamental farm ya. Hey. Ada sebagian banyak orang atau tuh temen yang tidak tahu cara mengawinkan ikan cupang. Bahkan sebagian yang tidak tahu cara prosesnya gimana, ataupun yang jantan itu karakternya seperti apa. Nah, sedikit memberikan tips ya, atau cara untuk mengawinkan ikan cupang supaya tidak berantem, ataupun ikan cupang tersebut supaya maksimal. Untuk langkah pertama, kalian harus menyiapkan botol aqua yang 1600 ml. 1600 apa 1200 itu yang besar? Tak tahu. Nah, itu yang botol aqua yang 1600 ml itu kalian potong sekitar 20 cm ya. Jadi seperti ini, bentuknya seperti ini ya, kalian potong. Nah, ini tujuannya buat apa? Ini tujuannya buat mengamankan si cupang betina tersebut supaya tidak berantem. Untuk prosesnya kalian langsung let's go. Untuk langkah pertama, kalian harus mempersiapkan indukannya terlebih dahulu. Untuk jantan, ukurannya atau usianya harus minimal 5 bulan. Karena apa? Untuk 5 bulan dia lebih mapan dan size-nya juga udah lumayan bagus untuk proses perkawinan. Kalau untuk betina minimal 4 bulan ya. Misalkan selisih 2 minggu atau 1 bulan nggak apa-apa, karena dilihat dari size bodinya biasanya harus lebih kecil dari jantan. Karena ketika betina lebih besar itu akan mempersulit perkawinan. Misalkan proses pembuahannya itu tidak maksimal. Kalian tinggal masukin dulu untuk tempat pemijahannya. Kalau saya biasanya seperti ini. Jadi saya sekat dulu untuk sementara. Terus tinggal masukin yang jantan di luar ya. Kalau yang jantan di luar, ini misalkan dari jam 10 pagi saya sekat, terus yang jantan di luar, ya. Nanti untuk hari berikutnya, misalkan ini ditaruh jam 10 pagi, tidak mungkin juga langsung kawin. Jadi biasanya nanti siang atau nanti sore si jantan akan membuat sarang di bagian pojok atau di bagian yang mereka sukai. Nanti si jantan akan membuat sarang. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tunggu untuk proses hari berikutnya. Ketika si jantan sudah membuat sarang, baru kita lepas. Tujuannya sekatan ini untuk proses perkenalan. Jadi si jantan itu dia tidak terlalu agresif dan si betina juga tidak terlalu agresif. Jadi dia akan memperkenalkan diri, karakternya. Nanti ketika si jantan sudah membuat sarang, baru si betina kita lepas. Proses ini lebih aman ya, karena ada sebagian yang tidak tahu, langsung dimasukin dan ternyata si betina lebih galak, dan yang terjadi si jantan pasti akan rusak ekornya ataupun cacat dipukul atau diajar sama betinanya. Setelah itu jangan lupa kita kasih makan terlebih dahulu supaya isinya itu telurnya lebih padat dan bisa keluar semua ataupun bisa maksimal untuk bertelurnya. Untuk media kalian bebas ya,
mau yang pakai bak ataupun pakai baskom ataupun pakai akuarium, itu bebas ya, senyamannya kalian. Yang penting prosesnya seperti itu. Kalau saya pribadi memakai akuarium ya, ini akuarium ukurannya panjang 50, lebar 30, dan tingginya 25. Alasan saya memakai akuarium karena untuk sistem pengontrolan lebih mudah. Jadi saya bisa lihat dari sini bahwa ketika kotorannya sudah banyak, baru saya akan sifon menggunakan selang yang paling kecil. Mari kita lihat untuk pagi-pagi ini, dan dia sudah mulai membuat sarang besar ya, jadi sudah saya lepas. Nah, ketika si jantan sudah membuat sarang, baru kita lepas betinanya. Dan jangan lupa sebelum dia kawin tetap diberi jentik nyamuk sedikit supaya telurnya bisa keluar semuanya. Kita kasih jentik nyamuk sedikit aja untuk tenaga untuk mengeluarkan telurnya. Kutu air juga tidak masalah, yang penting jangan pakai pelet ya untuk proses perkawinan kayak gini. Mungkin ini nggak kelihatan ya proses perkawinannya. Nah, dia sedang kawin, telurnya akan jatuh dari perutnya. Karena ini memakai daun ketapang, jadi nggak kelihatan ya untuk proses kawinnya. Nah, dia telurnya keluar semua putih-putih itu ya. Nanti diambil sama jantan ataupun betina. Kalau misalkan betinanya bagus, dia akan mengambil dan akan menaruh di dalam ini, gelembung ini ya, di dalam sarangnya. Itu kalau karakter betina yang bagus, dia akan ikut mengambil dan taruh di gelembung ini, di sarangnya. Apalagi kalau betina, apalagi kalau yang jantan ya, dia akan lebih aktif mengambil telurnya. Lalu kita cek yang ketiga ya. Oh, dia sudah mulai kawin. Lihat, ini untuk yang krontel, dia sudah kawin, masih dalam proses perkawinan. Nah, itu telurnya masih ditaruh di atas ya, masih ditata ya. Terus untuk yang ketiga keempat. Nah, yang keempat dia baru proses ini ya, mulai kawin, tapi dia belum keluar telurnya. Untuk yang kelima, wah ini gelembungnya banyak banget cuk. Nah, ini tuh telurnya udah mulai di atas ya, yang ini ya. Mungkin nggak kelihatan karena busanya terlalu banyak. Nah, ini untuk yang terakhir, yang keenam. Wah, yang keenam udah selesai ya. Ya, dia itu jadi tanda-tanda kalau perkawinan sudah selesai, itu si betina sudah mulai diusir dari tempat sarangnya, dan si jantan yang jaga sarangnya. Nah, ini telurnya banyak banget jadi nggak kelihatan ya. Jadi ini untuk sementara jangan diganggu, karena kalau kondisinya stres dia bisa dimakan telurnya. Nah, ketika si betina sudah mulai diusir, baru kita ambil supaya si jantan lebih fokus untuk menjaga telurnya. Kita ambil aja
Biasanya proses perkawinan itu mulai dari 1 jam bisa sampai 3 jam. Itu tergantung dari karakter si jantan ataupun si betina. Kalau menurut saya pribadi itu biasanya 2 jam ya. 2 jam dia udah selesai. Atau 3 jam. Kalau sudah selesai, ciri-ciri kalau sudah selesai, si betina pasti akan diusir dari sarangnya. Jadi tetap ditungguin ya. Kadang yang sering terjadi kan si betina diusir lalu dia akan merusak sarangnya, karena si betina akan lari-lari dan secara tidak sengaja dia akan menabrak sarangnya ataupun telurnya. Kalau ini masih belum ya, karena ini dia telurnya masih banyak. Nah, itu dia udah mulai perkenalan. Yang dimaksud karakternya bagus, dia pinter menjaga telurnya dan tidak memakan telurnya. Dia akan menjaga telurnya sampai telurnya menetas menjadi burayak. Nah, nanti burayanya itu tidak dimakan. Itu ciri-ciri karakter yang bagus. Jadi kalau bisa, kalau formnya udah bagus, kriterianya udah bagus, dan cara menjaga telurnya sampai burayanya itu nggak dimakan, nah itu kalian bisa simpen terus, bisa dipakai berkali-kali selama usianya tidak lebih dari 7 bulan. Nah itu kalian bisa dipakai lagi. Yang penting jangan dibuat stres. Nah, ini sudah mulai menetas. Ini juga sudah mulai menetas karena ini posisinya tidak bisa dijangkau kamera dan burayanya terlalu kecil ya, jadi nggak bisa kelihatan karena ini ya kameranya atau HP-nya itu jelek banget. Nah, ini ada sebagian yang udah kelihatan dia. Nah, mungkin nggak kelihatan ya dari penglihatan secara manual. Nah, ini yang ini udah kelihatan nih. Nah, ini salah satu yang sudah kelihatan ya, dia seperti benang terurai ke bawah, uraiannya banyak banget ya. Nah itu indukannya yang sudah mulai menjaga-jaga, karena nanti kalau ada jentik nyamuk atau binatang-binatang yang mengganggu pasti akan dimakan indukannya. Jadi kalau posisi seperti ini jangan sering diganggu, dia akan lebih sensitif ya. Itu burayaknya banyak banget. Apakah kelihatan ya, ini tuh ekornya terurai ke bawah seperti akar. Nah itu burayaknya. Telur cupang akan menetas itu biasanya membutuhkan waktu 2 hari 2 malam. Itu sebagian sudah mulai pada menetas 2 hari dan 2 malam. Jadi kalau bisa tetap disediakan kutu air ya. Ini sudah saya kasih kutu air, tapi jangan terlalu banyak karena bisa mengganggu untuk burayak juga. Tujuannya kutu air itu untuk si indukan supaya tidak memakan anakannya. Ini jumlahnya banyak, ini sekitar 200 ekor lebih. Mudah-mudahan bisa hidup sampai dewasa ya. Untuk proses perawatan itu kalau bisa sering dikontrol ya. Makanannya juga jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Intinya kalau kutu air moena dia akan membelah diri ketika dimasukkan di sini. Burayak ikan cupang atau larva itu akan memakan biasanya di hari ketiga. Kalau misalkan nggak ada infusoria, tetap saya kasih
kutu air Moina. Perlu dicatat ya, pokoknya nanti 2 hari 2 malam ya, dia akan udah mulai menetas telurnya. Nah, seperti itu prosesnya untuk cara mengawinkan ikan cupang versi ornamental farm ya. Jadi untuk cara tersebut kalian bisa dicoba, kalau cocok itu berarti jodoh. Kalau misalkan tidak cocok itu saya tidak memaksa, dan semua ilmu ataupun di lapangan itu prakteknya pasti berbeda-beda. Jadi saya sudah membuktikan untuk cara yang A, cara yang B, cara yang C, yang D, dan seterusnya itu menurut saya yang paling aman. Yang penting kalian itu terus belajar dan terus belajar ya. Jangan lupa di subscribe, terus di share ya, dukungannya buat kalian semua supaya channel ornamental farm itu berkembang. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di share ya. Oke, thank you.